menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, akulah bagian dari satu pasukan, tapi perang fisik tidak kulakukan. Bukan berseragam, kamuflase atau dar-der-dor, udah basi. Diriku berperisaikan iman, diriku bersenjatakan firman, diriku bersemangat menggelegar, diriku tetap berdiri tegak. Ku di sini bukan angkatan bersenjata, menembaki musuh dengan rata, berbaju dinas untuk berperang dan siap untuk menyerang. Tapi ku melangkah di jalan Tuhan, di mana ku tepis semua keresahan, menjauhkan diri dari kegelapan, coba untuk menghindari kehilafan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Luar biasa ya, hari ini kalian cantik-cantik, pintar-pintar semua. Oke, sebelum kita mau memulai kelas pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Kartini, Saya, Bu. Hadir, Bu. oke. Susi, Saya dong, Bu. Saya hadir. oke. Tomo, Belum datang, Bu, kamu, Bu. Masih tidur kali, Bu. iya. Pasti anak ini ya, semalam tidurnya kemalaman. Jadi bangunnya paginya agak susah. Aduh. Waduh, maaf Bu, saya terlambat. Aduh Tomo, kamu kemana aja? Ya udah, lain kali nggak boleh diulangi loh ya. Ya Anak-anak Bu, juga loh ya. Kalau sekolah daring kayak gini, ingat malam tetap harus tidur tepat waktu, jangan malam-malam. Bangun pagi, berdoa dulu, biar nggak keburu-buru dan nggak terlambat jadinya sekolah, ya. Oke, terus akan kita mulai. Anak-anak, hari ini kan hari tanggal 17 Agustus. Kita memperingati hari apa yo kalau 17 Agustus? Saya, Bu, Kartini tahu, Bu. Di 11 Agustus ya, biasanya merayakan hari kemerdekaannya Indonesia. Yes, Kartini pintar sekali. Benar, anak-anak. 17 Agustus adalah kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian, hari kemerdekaan itu apa sih? Atau kemerdekaan itu sendiri menurut kalian apa sih? Coba, Kartini. Kalau Kartini, Bu, ya, hari kemerdekaan itu biasanya tuh loh yang kita tarik tambang, makan kerupuk, terus balap karung itu, Bu. Terus kalau menang dapat hadiah yang banyak. Itu. Benar nggak, Bu? Ya. Oke. Ibu pengen dengar jawabannya Tomo. Coba Tomo. hari kemerdekaan itu hari di mana kita upacara dan memakai baju pahlawan. Benar nggak Bu? Oke. Bu Guru pengen dengar jawabannya Susi. Kalau Susi, hari kemerdekaan itu hari ulang tahun Indonesia, Bu. Sebenarnya jawaban kalian juga nggak salah sih. Tapi, ayo kita pengen tahu pendapat teman-teman kalian. Seperti apa sih pendapat teman-teman kalian tentang hari kemerdekaan itu? Kita lihat video yang berikut ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Arti kemerdekaan menurut saya, 1. Bebas dari dosa. Kita bisa bebas dari dosa oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang diberikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Menurut saya, arti kemerdekaan adalah kita itu bebas dari apapun. Contoh, Indonesia merdeka, artinya kita bebas dari penjajahan. Nah, kalau menurut aku, kemerdekaan
kemerdekaan adalah terbebasnya dari segala macam belenggu atau paksaan dari pihak-pihak tertentu. Jadi kita harus selalu merdeka di segala tantangan ataupun masalah apapun. Kemerdekaan adalah terbebas dari godaan si iblis. 2. Bebas dari rasa takut. Saat ini kita selalu dilingkupi rasa takut dan rasa cemas. Contohnya pada saat pandemi ini. Tapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ketiga, bebas untuk beribadah. Kita bebas untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan kita. Misalnya kita boleh pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, juga memuji dan menyembah nama Tuhan. Keempat, bebas melakukan apa yang kita inginkan, asalkan kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau manusia merdeka artinya kita bebas dari dosa. Terima kasih. Dadah. Merdeka, merdeka, merdeka. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video-video teman-teman kalian tadi. Menurut mereka variasi sekali hari kemerdekaan. Itu apa? Menurut mereka ini bermacam-macam ya. Tapi menurut teman-teman di rumah, Bu Guru pengen tahu, hari kemerdekaan itu menurut kalian apa sih? Coba Bu Guru pengen dengar yang teman-teman di rumah. Ya, hari kemerdekaan itu adalah kita memperingati perjuangan para pahlawan itu. Kita menghormati perjuangan para pahlawan itu dengan biasanya kita melakukan upacara bendera. Kenapa? Karena pejuang-pejuang kita itu, para pahlawan kita itu untuk mengambil, untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Indonesia ini luar biasa sekali. Taruhannya adalah nyawa mereka. Untuk itu biasanya untuk menghargai para pahlawan itu kita memperingatinya sebagai hari kemerdekaan itu, teman-teman. Oke, ngomong-ngomong, Bu Guru ini ada beberapa pertanyaan loh buat kalian semua. Pertanyaan apa, Bu? Iya. Hah? Apa, Bu? Tenang. Tapi siap nggak siap? Kalian memang harus siap sih. Oke. Tenang aja. Pertanyaan pertama, seru aja, tenang aja. Pertanyaan pertama. Nah, berapakah harga barang ini? Teman-teman di rumah juga boleh jawab ya. Ini adalah peralatan sekolah. Yo, kira-kira berapa nih harganya? Kartini. Bu, Kartini nggak tahu, Bu. Boleh lihat Google dulu nggak? Shopee. Aduh, gini aja deh, Bu Guru kasih pilihan deh. Boleh tuh, Bu. Boleh pilihannya, Bu. Nah, ini A, 5.000, B, 15.000, C, 1.000. Ayo. Kartini. Ya, Kartini berapa? Harganya pasti 15.000, Bu. Benar nggak? 15.000. Kalau Tomo? Kalau Tomo sih biasanya sering bawa pulpen ke sekolah. Jadi 1.000 mungkin, Bu. Tomo, please ya. Ini barangnya seperangkat, Tomo. Oke, tapi jawabannya Tomo 1.000. Kalau Susi, berapa Susi? Kalau Susi harganya 5.000, Bu. Baiklah. Kartini 15.000, Tomo 1.000, Susi 5.000. Jawaban yang benar adalah, teman-teman di rumah juga sudah menyiapkan jawabannya. Jawabannya adalah 15.000 rupiah. Yeay, yang benar Kartini, dan teman-teman di rumah juga yang sekiranya benar,
minta hadiahnya ke mama papa ya. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap question. Enak kan? Mood booster banget ya. Enak banget ini. Nasi campur lagi, ini nasi padang, anak-anak, nasi padang di kantinnya Bu Juminah itu, kantin kita. Berapa ayo kira-kira harganya? Yang suka jajan di kantin pasti tahu ini. Nasi padang ini ikannya kikil. Ya ampun. Saya tahu Bu Guru. Siapa nih juga tahu Bu? Ini siapa dulu? Tomo. Bu, Tomo. Yaudah deh Bu, saya dulu. Jadi kemarin saya beli 3 bungkus itu harganya 30.000 Bu. Berarti kalau dibagi 3 sama dengan 50.000 Bu. 50.000 ya. Mungkin kamu ikannya itu minta tambah ya. Minta double porsi. Oke. Susi, berapa Susi? Kalau sushi 20.000 Bu. Biasanya nasi padang harganya segitu Bu. Ya. Tapi kamu nggak minta diskon kan? Enggak Bu, soalnya ikannya cuma dikit, cuma tempe sama bumbu rendang. 20.000. Oke, teman-teman di rumah juga boleh mendebat ya, tapi jangan sampai ngiler ya. Oke, kalau Kartini berapa Kartini? Harga nasi padang kita berapa saya? Harganya 100.000 Bu. Soalnya Kartini minta ayam, minta daging, minta semua bumbunya lengkap dan sayurnya juga lengkap. Luar biasa ini, biar sehat ya sayang ya. Yes. Ulala, baiklah, hadiahnya lagi. Jawabannya benar adalah porsi wajar harganya 20.000. Anak-anak kalau di kantin terlalu mahal nanti gak laku loh Bu Juminah itu. Oke, next question. Wah, sepedanya keren. Menurut kalian, sepeda ini harganya berapa? Lihat tuh, penampakannya bagus loh ini. Rodanya ada 2, nggak separuh. Bentuk rodanya nggak kotak. Ayo, coba siapa yang bisa? Coba Tomo deh. Berapa Tomo? Berapa ya Bu ya? Kalau dilihat dari mereknya sih kayaknya gak mahal mungkin. Tapi kok kayaknya KW. Jadi mungkin jawabannya 5 juta Bu. 5 juta. Oke. Kalau Susi, berapa Susi? Kalau sushi, kalau 5 juta terlalu mahal Bu. Biasanya sushi tawar di 100.000. Sepeda ini harganya 100.000 Susi. Iya Bu. Itu kamu bisa pastikan nggak bulat apa segitiga? Bulat Bu. Bulat ya. Oke, 100.000 ya. Ada tempat duduknya Susi? Ada sadarnya ya? Ada Bu, aman, lengkap semua. Oh iya, itu harga malaikat ya. Baiklah, kalau Kartini berapa sepeda ini? Kartini Bu, ini tuh sepedanya bisa dilipat-lipat Bu sampai kecil banget Bu. Susi salah. Kartini belinya 20.000 Bu. Salah Bu, salah. Oh iya, Itu bisa dimasukkan tas sekecil itu Kartini? Bisa Bu, dimasukin bagasi belakang tuh Bu, yang biasanya mobil kan ada joknya tuh Bu, itu bisa Bu. Secanggih itu sepedanya. Kalau punyamu nanti udah nggak kepake boleh ya dikasih ke Bu Guru ya. Ya. Oke. Jawabannya yang benar adalah karena Bu Guru waktu itu lagi lewat ya dan kebetulan memang lagi diskon, harganya menjadi 5 juta rupiah. Yeay. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir dari Bu Guru.
Tetapi satu pertanyaan lagi deh buat kalian. Tapi ini karena pertanyaan spesial, maka Bu Guru izinkan kalian untuk diskusi tentang pertanyaan ini. Sudah siap ya? Pertanyaannya adalah, menurut kalian harga keselamatan kita ini berapa sih? Berapa ya? Berapa ya, Kak? Apa keselamatan ada harganya, Bu? Tebak. Kayaknya ada deh Susi. Harganya mungkin sekitar 1 miliaran rupiah. Kan keselamatan mahal harganya. Benar sekali Tomo, aku setuju sama Tomo. Pasti keselamatan mahal, Bu. 1 miliar mungkin lebih deh, Bu. Bisa-bisa 100 triliun. Kan itu mahal, Bu. Ya. Kalau Susi? Kalau Susi ya sama lah, Bu. Karena keselamatan tuh biasanya mahal banget. Bahkan orang tuh mungkin ada yang nggak bisa beli, Bu. Oke, anak-anak, jawaban kalian itu ya. Jadi Bu Guru akan merangkum bahwa menurut kalian keselamatan itu harganya berarti sangat mahal. Betul begitu ya? Iya, Benar. Terbeli ya karena saking mahalnya. Ya, keselamatan kita ini gratis anak-anak. Karena walaupun kalian tadi bilang keselamatan kita ini pasti mahal, Bu, kok bisa gratis? Iya, dosa kita, keselamatan yang kata kita semua ini mahal, sudah dibayar Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Jadi, kita menerima keselamatan itu dengan gratis karena sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, jadi kita ini sudah menang loh melawan iblis-iblis itu. Iblis-iblis yang mencoba merebut kemerdekaan kita ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yuk, Tomo, Kartini, Susi, dan teman-teman semua di rumah, kita nyanyi bersama yuk. Iya teman-teman, benar tuh katanya Ibu Guru. Kita mau menari buat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini ya. Yuk teman-teman yang di rumah, kakak ajak kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini sama-sama ya. Katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita menang bersama Tuhan ya teman-teman. Kita mengalahkan iblis dan mengalahkan semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas apa teman-teman? Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
Anak-anak, begitulah ya. Keselamatan kita ini sudah kita terima dengan gratis. Tapi, ada tapinya loh. Tapi apa, Bu? Ingin tahu kan? Ada tapinya apa ya, Bu? Nah, untuk tahu ada tapinya apa, kita akan mengikuti ibadah pada hari ini. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman di rumah juga yuk, kita berdoa bersama-sama. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas kemerdekaan Indonesia. Terima kasih atas kemerdekaan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah pada hari ini. Bantu kami agar dengar-dengaran dengan firman-Mu Tuhan dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kisah pohon dan benalu. Di suatu taman, tumbuhlah sebuah pohon yang begitu indah. Pohon itu dijaga oleh seorang tukang kebun. Si tukang kebun sangat sayang pada si pohon. Setiap hari, ia menyiram dan memberinya pupuk. Seiring berjalannya waktu, pohon itu tumbuh menjadi besar dan kuat. Namun ternyata ada tanaman lain yang tumbuh di sekitar pohon tersebut. Tanaman itu adalah benalu. Kalian tahu apa itu benalu? Benalu adalah sejenis tanaman yang senang tumbuh pada tanaman lain. Ia mengambil nutrisi pada tanaman yang ditumpanginya, sehingga tanaman tersebut tidak dapat bertumbuh dengan subur. Benalu menyebar dengan cepat. Maka dari itu, kita harus segera mencabut sampai ke akarnya. Apabila kita mau tanaman yang kita tanam tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang baik. Di bawah sinar matahari yang terik, tukang kebun dengan sabar dan cekatan mencabut setiap benalu yang berada di sekitar pohon yang ia sayangi. Ia ingin pohon yang ia sayangi itu dapat tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang bagus. Wah, akhirnya bersih juga. Setelah ini, kamu dapat bertumbuh dengan sehat. Jangan lagi memperbolehkan benalu tumbuh di sekitarmu ya. Aku harus pergi keluar kota selama beberapa bulan untuk bekerja. Jaga dirimu baik-baik ya pohon. Hari demi hari berlalu. Si pohon sangatlah senang karena sekarang tidak ada lagi yang mengganggunya. Sekarang aku sudah tumbuh menjadi pohon yang kuat dan subur. Senang sekali memiliki tukang kebun yang sangat sayang kepadaku. Tidak lama kemudian, angin bertiup sepoi-sepoi dan ada sebuah biji yang ikut terbang bersama dengan angin tersebut. Halo pohon, perkenalkan, aku biji benalu. Saat ini, aku sedang mencari tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggalku. Dan aku lihat kamu pohon yang tersubur di taman ini. Bolehkah aku tumbuh di bawahmu? Benalu? Kata tukang kebunku, aku tidak boleh membiarkan benalu tumbuh di sekitarku. Karena nanti aku tidak bisa tumbuh dengan sehat dan tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Tenang saja pohon, aku hanya akan tumbuh sementara. Nanti kalau aku sudah bertumbuh agak besar, aku akan pergi mencari tanah yang lain.
Baiklah, tapi janji ya, hanya sebentar saja. Tenang saja pohon. Aku akan menepati janjiku. Tidak lama berselang, benalu tumbuh menjadi lebih besar, dan pohon pun menagih janjinya. Hai benalu, sekarang kamu sudah lebih besar ya. Ini saatnya kamu mencari tanaman yang baru. Pohon, boleh nggak aku tinggal sebentar lagi di sekitarmu? Karena tampaknya kamu kesepian. Sebab di dalam taman ini tidak ada pohon yang lain. Kalau ada aku kan, kita bisa ngobrol bersama-sama. Jangan benalu, tukang kebunku bilang kalau kamu tumbuh di sekitarku, nanti aku tidak bisa tumbuh dengan sehat. Hah? Tapi sampai sejauh ini, apakah aku merugikan kamu? Tidak kan? Kamu tetap bisa tumbuh dengan baik di taman ini. Dan coba lihat rupaku. Apakah aku terlihat seperti tanaman jahat? Sama seperti yang dikatakan tukang kebunmu? Oh iya, kamu benar juga. Selama ini aku masih tumbuh dengan baik. Dan aku juga senang karena ada yang menemaniku di taman ini. Baiklah, kamu boleh tinggal untuk sementara waktu. Akhirnya, pohon dan benalu berteman dengan baik. Dan suatu hari, benalu mengajukan sebuah pertanyaan. Pohon, boleh nggak aku mengajak teman-temanku tumbuh bersama-sama di sini? Kamu pasti akan sangat senang karena mendapat lebih banyak teman untuk bermain. Oke, hanya sebentar saja ya benalu. Setelah itu kamu harus segera pergi. Karena sebentar lagi tukang kebunku akan pulang dari luar kota. Yeay, terima kasih pohon. Kamu memang teman yang sangat baik. Keesokan harinya, benalu membawa banyak teman-temannya untuk tumbuh di sekitar si pohon. Mari teman-teman, ayo cepat ke sini. Perkenalkan, ini temanku si pohon. Yeay, asik. Yeay, terima kasih pohon. Akhirnya kita punya tempat tinggal baru nih. Terima kasih. Terima kasih pohon. Halo semuanya, aku Pohon. Salam kenal. Si pohon sangatlah senang karena sekarang ia memiliki banyak teman baru. Tanpa disadari, pohon itu semakin layu. Daunnya menguning dan tidak ada satupun buah yang dihasilkan. Padahal seharusnya sudah waktunya bagi si pohon untuk berbuah. Tidak lama kemudian, datanglah tukang kebun dengan wajah yang sedih. Pohon, mengapa kamu membiarkan benalu ini tumbuh lagi di sekitarmu? Padahal aku sudah membersihkan dan mencabut akar-akarnya. Aku juga sudah memperingatkan kamu kan, untuk jangan lagi mengizinkan benalu-benalu ini datang. Awalnya mungkin kamu tidak merasakan apa-apa. Tapi lihat keadaanmu sekarang. Batangmu kering, daun mulai menguning, dan sekarang pada saatnya berbuah, kamu sama sekali tidak menghasilkan buah. Sekarang aku harus menebangmu pohon, karena engkau sudah tidak dapat lagi menghasilkan buah. Tuan, maafkan aku Tuan. Shalom adik-adik, luar biasa ya. Hari ini kita sudah dengarkan cerita tentang pohon dan benalu. Ceritanya keren. Semua katakan keren. Ya, cerita dari pohon dan benalu tadi. Dalam cerita itu diceritakan si pemilik kebun berpesan kepada pohon agar pohon tidak mengizinkan untuk benalu datang menghampirinya, merusaknya. Ya, tetapi apa yang terjadi?
si pohon mengizinkan benalu datang. Awalnya cuma satu, pikirnya nggak apa-apa. Tapi esok harinya dia tambah lagi. Esok harinya ada yang datang lagi. Dan pohon mengizinkan. Nah, apa yang terjadi? Lama-kelamaan si pohon itu layu. Dan akhirnya pohon itu menjadi kering karena asupan makanan di dalam pohon itu sudah diambil oleh si benalu. Dan dalam cerita itu diceritakan sewaktu pemilik kebun datang melihat kondisi dari pohon itu sudah tampak kering dan mau mati, gitu ya. Apakah si pemilik kebun senang? Tidak, pasti si pemilik kebun tadi itu sedih ya. Dan apa hasilnya? Karena pemilik kebun tadi tidak melihat sesuatu yang baik di pohon itu, sehingga pohon itu tidak menjadi pohon yang berguna lagi, sehingga pohon tadi ditebang. Nah, adik-adik, kalian tahu bahwa cerita itu seperti pemilik kebun tadi itu seperti Tuhan Yesus terhadap hidup kita. Tuhan itu berpesan sama kita. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Karena Tuhan kepingin kita itu juga mendengar apa yang jadi pesannya. Supaya apa? Supaya kita melakukannya. Ya. Tapi apa kenyataannya? Ayo, coba yang di rumah bisa jawab, kenyataannya apa? Kita sudah dengar firman Tuhan, tapi masih aja kita berbuat yang sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Contohnya kita berbohong, ya. Terus kemudian kita ngomong kotor, atau tidak dengar-dengaran, atau tidak taat sama orang tua. Loh Kak, kenapa sih Kak? Masa sih kalau misalnya bohongnya sedikit-sedikit nggak boleh Kak? Gitu ya. Ada yang ngomong gitu? Kan cuman bohong hal yang kecil Kak, kan nggak apa-apa Kak. Ingat, sekarang kita mau belajar seperti pohon dan benalu tadi ya. Tuhan menginginkan apapun yang diperkatakan oleh Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita menjadi anak Tuhan yang setia. Katakan setia. Oke, setia. Ya, Tuhan kepingin kita menjadi anak Tuhan yang setia. Jadi, setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, Tuhan kepingin kita ini menjadi pelaku firman-Nya. Ya, jadi kalau misalnya ada perkataan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak boleh melakukannya. Karena kita tahu, seperti cerita dalam pohon dan benalu tadi, dia tidak melakukan perintah, maka dia akan menerima akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya bukan akibat yang buruk, bukan akibat yang baik, tapi akibat yang buruk kan? Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, maka kita juga akan menerima sesuatu yang buruk. Karena kalau tidak mentaati firman Tuhan, artinya kita apa? Kita berdosa. Kalau kita berdosa, ada upahnya, ada akibatnya. Akibatnya apa? Maut, kata firman Tuhan. Nah, kakak percaya setiap adik-adik yang di rumah tidak mau kan menerima sesuatu yang buruk dari Tuhan, kepinginnya sesuatu yang baik. Nah, caranya gimana Kak? Caranya semua yang difirmankan oleh Tuhan, kita mau belajar melakukannya. Bisa? Pasti bisa. Loh Kak, kalau temenku misalnya ngajak untuk membuli teman, kan cuman kecil Kak. Kita kan senang-senang, bisa senang-senang, ketawa-ketawa, lucu Kak. Tapi yang dibully kalian tahu nggak? Dia sakit hati, dia menangis. Nah, sekarang kita mau membedakan ya, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Ya, kakak percaya setiap
adik-adik di sini tidak mau seperti pohon tadi kan, yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan tukang kebunnya. Demikian juga dengan kita. Tuhan tidak suka kalau kita tidak mendengarkan firman-Nya. Tapi Tuhan mau kita ini melakukan apa yang diperintahkannya, ya. Jadi kita mau belajar. Kalau misalnya ada orang yang berbohong, kita mau berpikir nih, berbohong itu baik apa enggak kalau menurut Tuhan? Kalau menurut Tuhan buruk, artinya kita tidak boleh melakukannya. Kalau kita ngomong kotor Kak, ngomong yang enggak benar Kak, teman-teman boleh Kak di rumah, di sekolah juga ada yang ngomong kotor, mereka biasa aja sudah ngomong itu seperti hal yang biasa. Sekarang kita lihat, ngomong kotor kalau menurut Tuhan boleh nggak? Nggak boleh. Ya, artinya sesuatu yang dilanggar oleh Tuhan, yang dilarang oleh Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Ya, artinya itu Tuhan ingin kita tidak melakukan sesuatu yang buruk. Nah, kakak percaya kita bisa. Nah, apalagi Kak? Misalnya tidak jujur. Apalagi coba ada yang di rumah jawab. Bisa. Perkara apa yang Tuhan tidak inginkan? Tadi sudah dijawab berbohong. Ya benar. Terus ngomong kotor. Benar. Ngomong jorok Kak. Membuli teman. Apalagi tidak taat sama mama papa. Nih, banyak nih yang tidak taat nih. Kasih peraturan, mama papa kasih peraturan, jam segini harus belajar ya, jam segini harus tidur ya. Ya. Tapi kadang-kadang masih dilanggar sama anak-anak ya. Mereka tidak mau melakukan. Tetapi kita semua yang hari ini kita mendengar firman Tuhan, kakak percaya semua anak-anak Tuhan yang mau patuh sama Tuhan. Karena kita tahu seperti pohon tadi, kalau tidak patuh, maka kita akan menerima akibatnya. Tapi kalau kita patuh, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, patuhnya gimana? Seperti yang Kak Mewa tadi bilang, kita harus mulai memilih apakah itu disukai oleh Tuhan. Kalau itu tidak disukai oleh Tuhan, artinya kita tidak boleh melakukannya. Ya, kita tidak boleh mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu masuk di dalam hidup kita. Ya, segala sesuatu pokoknya yang tidak diizinkan oleh Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Meskipun itu banyak orang yang melakukan, teman-teman di sekolah melakukan, misalnya nyontek, teman-teman melakukan, banyak loh Kak, satu kelas Kak yang melakukannya. Berarti masa aku enggak Kak? Nah, inilah saatnya kita mau belajar untuk tampil beda. Anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan pasti dia akan tampil beda dengan orang yang lain. Ya, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, dia boleh-boleh saja tuh melakukan itu. Melakukan perbuatan misalnya nyontek, misalnya bohong, boleh-boleh saja, ya. Mereka fine-fine aja. Tapi kita anak Tuhan harus berani tampil berbeda, ya. Kalau kita membiasakan dengan hal-hal yang buruk, misalnya sekarang bohong, alah bohong nggak ketahuan aja, berarti besok boleh melakukannya. Besok lagi nggak ketahuan lagi, besok melakukan lagi, lama-lama kita jadi penipu ulung, pembohong besar, ya. Dan itu pasti kita dapat upahnya, karena sesuatu yang dosa kalau kita lakukan, dosa itu menghasilkan maut. Kalau maut itu kematian yang kekal di neraka. Tentunya adik-adik semua tidak mau kan? Kami juga nggak mau. Adik-adik yang di rumah juga nggak mau kan? Pasti. Iya, kita mau milih untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Jangan seperti pohon tadi. Sudah dengar pesan dari pemilik kebun agar tidak mengizinkan benalu datang, tetapi dia waktu benalunya ngomong, aku kan cuman sebentar aja, nanti aku pergi. Nah, mengizinkan. Lama-kelamaan
dia menjadi terbiasa. Demikian juga dengan hidup kita. Jadi kalau kita milih teman, punya teman yang senangnya ngomong kotor, kita sudah nasehatin tidak bisa, ya udah kita tinggalkan. Tidak perlu kita yang nyontoh apa yang dia lakukan kita contoh, tidak. Kita justru harus yang memberikan contoh buat mereka agar mereka juga menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, kakak percaya hari ini kita semua sudah dengar tentang firman Tuhan, sudah lihat ceritanya tentang pohon dan benalu tadi, ya. Pesan firman hari ini, adik-adik, kita tidak boleh mengizinkan segala sesuatu perkara yang dosa meskipun itu kecil ada di dalam hidup kita. Ya, tidak boleh membiasakan melakukan hal-hal yang tidak benar. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak boleh, tidak perlu sama dengan orang lain, tetapi kita harus menjadi orang yang berbeda, yaitu menjadi anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Kakak percaya setiap adik-adik yang dengar firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan taat, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, coba kita buka Alkitab kita. Yuk semua yang di rumah buka Alkitabnya di dalam Yakobus 1 ayat 22. Apa kata firman Tuhan di sana? Ya, buka ya, kami mau bacakan. Yakobus 1 ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita itu menjadi pelaku firman. Kalau setiap hari kita dengarkan firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, kita mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Nah, melalui firman hari ini, kita belajar bahwa kita mendapatkan keselamatan secara gratis melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib agar kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Meskipun gratis, kita tetap harus menjaga keselamatan, karena keselamatan kita dapat hilang. Kalian ingat cerita pohon dan benalu? Lalu bagaimana caranya menjaga keselamatan kita? Caranya adalah dengan menjadi pelaku firman atau melakukan firman Tuhan. Contohnya, kita rajin belajar, berkata jujur, taat pada mama papa, dan juga sayang teman-teman, serta melakukan firman Tuhan yang lainnya. Ya, oke, yuk kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat. Kami mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau lagi mengizinkan perkara-perkara yang berdosa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melakukan hal-hal kecil, tapi itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kami ingin menjadi anak Tuhan yang selalu menyukakan hati Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
Kartini paham sekarang. Keselamatan dari Tuhan tuh gratis ternyata ya. Dan dapatnya tuh cuma-cuma loh. Dan kita sekarang, aku, Susi, Tomo, Guru, dan teman-teman yang lain harus memperjuangkan keselamatan itu. Wah, iya benar sekali kamu Kartini. Kita harus mempertahankan keselamatan kita dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Iya, anak-anak, benar sekali. Jadi kita harus menghargai keselamatan, kemerdekaan yang kita terima. Dan jangan pernah biarkan firman yang kita dengar tadi itu berlalu begitu aja. Kita ini harus menjadi pelaku-pelaku firman itu. Ya, jangan sampai kita membiarkan benalu-benalu itu hadir, tanam, tumbuh di hati kita. Kita harus berani mengatakan tidak pada benalu-benalu itu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Ngerti, Bu Guru. Ngerti, Bu. Bu, Ya, Susi teringat dengan sebuah lagu yang judulnya Berani Tampil Beda. Dari lagu itu, Susi belajar kalau kita harus berani menolak kalau ada iblis yang merayu kita. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri buat nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak ia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Ayo adik-adik semua bangkit berdiri ya, kita memuji Tuhan bersama. berbeda. Aku berani tampil beda. Siapa yang berani tampil beda? Aku berani tampil beda.
anak-anak semua dan teman-teman di rumah. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah selesai kegiatan pelajaran hari ini, ibadah hari ini. Dan Bu Guru harap kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman itu. Ya, kita menutup acara pada hari ini, kegiatan hari ini, ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk, kita semua siapkan hati, kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini, atas ibadah hari ini Tuhan, atas kemerdekaan, atas keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menghargai keselamatan itu dengan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga hidup kami semua boleh berkenan di hadapan-Mu dan selalu menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Yesus, aku memberkati setiap anak-anak di tempat ini, anak-anak di rumah, dan buat anak-anak di seluruh bumi, seluruh Indonesia, dengan berkat kasih kemurahan-Mu, berkat hikmat akal budi yang dari surga, sehingga setiap anak-anak ini Tuhan Yesus boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, masa depan cerah menjadi milik mereka Tuhan. Kemurahan-Mu, belas kasih-Mu tercurah atas bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa ya di kegiatan berikutnya. God bless you. God bless you anak-anak. God bless you teman-teman di rumah. Yuk sapa-sapa semua teman-teman di rumah. Bye-bye. Bye-bye.